Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan SPBE pada Diskonminfo Kota Bandung. Eh, untuk anggota kami sendiri di sini ada Nugraha Putra Tatanan, kemudian saya sendiri Raffi Muhammad, eh, dan yang ketiga Abdul Muhtar Rashid, dan keempat adalah Muhammad Ridwan. Selanjutnya adalah latar belakang perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan menunjukkan peningkatan indeks SPBE dari tahun ke tahun. Diskominfo Kota Bandung berperan strategis dalam pengelolaan TIK, integrasi aplikasi, data pemerintah, dan komunikasi publik. Namun masih terdapat tantangan seperti integrasi integrasi aplikasi antar perangkat daerah belum optimal. Kedua, standarisasi dan kesinambungan data belum rata. Ketiga, potensi duplikasi aplikasi dan proses bisnis yang belum harmonis. Oleh karena itu, diperlukan enterprise arsitektur sebagai pendekatan strategis untuk memetakan kondisi saat ini dan menyusun arah pengembangan SPBE yang terstruktur. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama bagaimana Diskominfo dapat meningkatkan koordinasi dalam pengembangan aplikasi antar dinas. Kedua, apa saja langkah yang belum yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan integrasi sistem, terutama terkait data yang terpusat di pemerintah pusat. Ketiga, bagaimana arsitektur enterprise dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transformasi digital. Keempat, apa saja indikator keberhasilan yang relevan untuk mengukur efektivitas implementasi arsitektur enterprise. Kemudian tujuannya di sini mengidentifikasi upaya peningkatan koordinasi pengembangan aplikasi antar perangkat daerah. Kedua, merumuskan langkah strategis untuk mengatasi tantangan integrasi sistem, khususnya yang berkaitan dengan data pusat. Ketiga, menjelaskan pemanfaatan arsitektur enterprise untuk mendukung transformasi digital pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah menentukan indikator keberhasilan implementasi arsitektur enterprise yang relevan dan terukur. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan pendekatan enterprise arsitektur. Untuk ruang lingkupnya di sini analisis difokuskan pada arsitektur tingkat tinggi yang meliputi bisnis arsitektur dan aplikasi arsitektur. Untuk bisnis arsitektur itu terdiri dari dua juga, yaitu proses bisnis pengelolaan SPBE dan kedua aktor peran dan layanan utama Diskominfo. Untuk aplikasi arsitektur ada aplikasi existing SPBE dan kedua adalah integrasi aplikasi pendukung layanan publik. Untuk yang kedua yaitu ada pendekatan enterprise arsitektur. Eh, di sini pendekatan enterprise arsitektur kami menggunakan tugas ADM, eh, di mana fokusnya pada identifikasi stakeholder, value chain, dan solution konsep sebagai gambaran awal arsitektur target. Kemudian selanjutnya adalah kami mengacu untuk acuan kami adalah kami mengacu pada rencana kerja Diskominfo Kota Bandung pada tahun 2025. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Haryo akan presentasikan slide selanjutnya yaitu proses bisnis existing pengolahan SPBE. Nah, pada slide ini ditampilkan proses bisnis existing sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Diskominfo Kota Bandung. Nah, proses ini dimulai dari proses pengumpulan data dan informasi sistem yang telah berjalan di masing-masing perangkat daerah. Kemudian data tersebut kemudian analisis dan digunakan untuk menyusun strategi implementasi SPBE yang dikoordinasikan antar bidang di lingkungan Kominfo sendiri. Dan selanjutnya proses akan dilanjutkan untuk meminta proses persetujuan dan evaluasi sistem.
khususnya oleh bidang teknologi informasi, di mana untuk memastikan kesesuaian antara sistem dengan standar SPBE serta kesiapan infrastruktur pendukung. Setelah itu dikembangkan, diuji, dan diluncurkan untuk digunakan oleh masyarakat. Meskipun proses ini sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti koordinasi lintas bidang yang belum optimal dan layanan SPBE yang masih tersebar di berbagai aplikasi sehingga menimbulkan kebutuhan akan integrasi yang lebih baik. Nah, slide selanjutnya akan membahas aplikasi existing SPB Diskon Info Kota Bandung. Nah, pada slide ini kita dapat lihat bahwa aplikasi yang sudah ada dan dikelola oleh Diskon Info Kota Bandung sebagai penyelenggara SPB itu ada banyak. Nah, beberapa aplikasi yang utama yang digunakan antara lain web Diskominfo Kota Bandung sebagai portal utama informasi publik, kemudian PPID untuk informasi publik, ada juga lapor sebagai kanal pengaduan masyarakat, kemudian ada Bandung Smart City, Bandung Sedaya untuk dashboard integrasi, layanan publik, dan PMO atau Project Management Officer atau sistem perencanaan pemantauan dan pelaporan progres proyek pemerintah. Nah, dari beberapa aplikasi ini eh, pada dasarnya telah mendukung layanan publik dan operasional pemerintah daerah. Namun dalam pengolahannya masih bersifat terpisah dan baik dari satu baik dari sisi autentikasi pengguna maupun integrasi data antar sistem. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengakses lebih dari satu aplikasi untuk mendapatkan layanan berbeda. Sedangkan dari sisi pemerintah, integrasi data dan monitoring kinerja masih belum berjalan secara optimal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas stakeholder map matrix. Nah, pada slide ini ditampilkan stakeholder map matrix yang menggambarkan pemangku kepentingan utama dalam pengolahan SPB di Sekoninfo Kota Bandung. Di pemimpin tertinggi itu ada Kepala Diskominfo Kota Bandung yang berada pada kategori key players karena memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengambilan keputusan strategis terkait implementasi arsitektur enterprise. Kemudian ada Kepala Bidang Teknologi Informasi, Data Statistik, dan Persandian dan Aplikasi Informatika yang berada di KIP Stratified berperan sebagai untuk memastikan integrasi sistem, kualitas data, dan juga keamanan sistem informasi. Kemudian ada beberapa kepala seksi pada setiap kategori Informat yang berfokus pada melaksanakan teknis dan operasional. Pemetaan ini untuk menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga sinergi dan koordinasi antar sektor. Di mana bisa dilihat di sini, implementasi itu sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan dan kepala bidang. Dan mayoritas stakeholder itu berada pada kategori keep stratified sehingga komunikasi strategis menjadi kunci. Kemudian stakeholder level seksi berperan penting dalam implementasi teknis dan operasional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu value chain, di mana di diagram value chain ini itu menggambarkan bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menciptakan nilai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dapat kita lihat itu pada bagian aktivitas pendukung itu organisasi dan memperkuat fondasi melalui pengelolaan infrastruktur TK, pengembangan sumber daya manusia, standarisasi dan pengembangan teknologi berbasis SPBE, serta pengadaan perangkat dan layanan TK yang selaras dengan perencanaan strategis. Sementara itu, aktivitas utama dimulai dari pengumpulan dan verifikasi kebutuhan aplikasi dari perangkat daerah, dilanjutkan dengan pengembangan dan integrasi aplikasi pemerintah, serta distribusi layanan digital dan informasi publik. Nah, keseluruhan rangkaian ini, aktivitas ini itu menunjukkan bahwa penciptaan nilai SPBE di Diskominfo Kota Bandung itu tidak hanya berfokus pada teknologi, melainkan juga pada tata kelola, sumber daya manusia, dan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah,
pembahasan selanjutnya yaitu rencana kerja dan juga KPI dari Diskominfo Kota Bandung. Nah, dari tabel ini itu terlihat bahwa indeks PPI nasional saat ini itu berada pada 3,61, masih sedikit di bawah target, di mana itu target itu sendiri yaitu 3,70. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan integrasi dan juga tata kelola terhadap sistemnya. Selanjutnya itu indeks kepuasan masyarakat yang hampir mencapai target, yaitu di 88,31 dari target 88,40. Ini menandakan layanan publik itu sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya itu pada aspek integrasi aplikasi perangkat daerah, ya di mana targetnya itu sendiri di 55%, tetapi belum dapat diukur, yang mengindikasikan bahwa belum adanya arsitektur aplikasi yang terintegrasi secara menyeluruh. Selanjutnya itu kualitas data statistik sektoral belum mencapai 30%, masih jauh dari target yaitu 50%, sehingga diperlukan standarisasi metadata dan juga pengelolaan data terpadu. Selanjutnya itu untuk ketersediaan layanan TIK, di mana uptime-nya sendiri itu berada di 96%, sedikit di bawah target, di mana targetnya itu sendiri 97,5%. Dan selanjutnya atau terakhir itu pada aspek keamanan informasi, itu indeksnya masih belum terukur. Pembahasan selanjutnya yaitu solution concept diagram. Nah, di solution concept diagram yang diusulkan ini itu menggambarkan bahwa Diskominfo Kota Bandung itu mengelola dan mengintegrasikan layanan sistem berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara end-to-end, mulai dari kanal akses masyarakat hingga proses internal di back office-nya. Seluruh layanan ini itu mendukung terbentuknya layanan SPBI yang terintegrasi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai end user. Nah, bidang-bidang ini itu menjalankan proses pengelolaan SPBI-nya, mulai dari pengumpulan data pengguna sistem, penyusunan strategi implementasi SPBI, koordinasi dan persetujuan lintas bidang, pemeriksaan sistem, hingga evaluasi kualitas layanan. Jadi dengan konsep ini itu solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola, integrasi layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pertama di sini yaitu pada logical application architecture, di mana di sini saya ambil pada bagian bab 8,3 yaitu application organization matrix, yaitu di mana tabel ini adalah dua dimensi yang menggambarkan hubungan antara aplikasi dan unit organisasi dalam perusahaan, yang dimana tujuannya untuk mengidentifikasi bagaimana aplikasi dan fungsi bisnis yang dijalankan oleh unit organisasi, dengan menyusun hubungan ini di mana perusahaan dengan bisa memahami kebutuhan aplikasi untuk memproses bisnis, serta melakukan analisis dan kesenjangan untuk aplikasi yang diperlukan, serta menentukan aplikasi yang digunakan oleh setiap unit dalam sebuah organisasi. Lalu di sini juga ada pada bagian bab 8,4 yaitu pada role application matrix, di mana role system matrix ini menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi dan peran-peran bisnis yang menggunakan dalam perusahaan, di mana setiap individu ini dalam organisasi itu berinteraksi dengan aplikasi untuk melaksanakan tugas tertentu, di mana matriks-matriks ini penting untuk menetapkan pengguna dalam aplikasi sesuai dengan peran di organisasi untuk memahami kebutuhan keamanan aplikasi, lalu juga untuk mendukung layanan bisnis, dan juga di mana matriks ini menentukan set aplikasi yang digunakan oleh setiap peran dari bisnis. Lalu di sini ada pada table application,
use case, dan application usage view diagram. Di mana proses bisnis ini yang menjelaskan dan memastikan setiap sistem Diskominfo benar-benar mendukung layanan pemerintah. Dan di sini juga ada use case diagram juga ya, di mana diagram ini memetakan siapa saja dan juga aktornya dan apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam sistem tersebut ya. Dan juga guna untuk memperjelas hak akses serta fungsi utama dari setiap aplikasi pada Diskominfo. Baik, untuk slide 12 yaitu physical application dan physical application, relationship, dan interface. Untuk di sini yaitu pada bagian bab 8,2 yaitu physical application, relationship, and interface, yaitu di mana interface katalog itu adalah sebuah dokumen yang mendeskripsikan hubungan antar aplikasi dan juga bagaimana cara ia berinteraksi dengan berbagai data teknologi integrasi, di mana katalog ini juga mengidentifikasi kebutuhan aplikasi baru untuk mendukung portofolio aplikasi secara keseluruhan. Baik, di sini juga ada untuk tabel di sini yaitu target arsitektur, di mana saya ambil dari bab 8,9 yaitu saya jelaskan bahwa gap analysis application arsitektur itu layanan yang berintegrasi berdasarkan analisis gap yang kita ubah atau kelompok kami ubah menjadi sistem yang tadinya ya berdiri sendiri menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Dan juga data terpusat itu ini sebuah solusi agar tidak ada lagi duplikasi data dan seluruh aplikasi ini akan menarik dari satu sumber yang sama. Baik, untuk slide 13 yaitu target arsitektur. Gap analisis dan arsitektur adalah pendekatan strategis untuk mengevaluasi dan membandingkan keadaan saat ini dari sistem data organisasi dengan keadaan yang diinginkan. Dalam konteks ini kemudahan akses informasi dan juga bisa bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam proses juga ya. Dan juga gap ini, analisis ini dari data arsitektur, kemudian kami akses dari informasi Diskominfo Kota Bandung. Berikut adalah tabel tersebut ya. Baik, untuk kesimpulannya bahwa solusi yang diusulkan dalam perancangan enterprise arsitektur diarahkan untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi berbagai SPBE yang memungkinkan konsolidasi dan layanan publik dalam satu platform terpadu dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan juga begitu juga sama dengan sarannya agar kami perlu juga menjadi fokus utama melalui penerapan mekanisme dan keamanan yang lebih komprehensif seperti enkripsi data, pengelolaan akses yang terkontrol, dan juga sekaligus menjamin keberlangsungan dan keandalan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Diskominfo Kota Bandung. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.